Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tentang bermimpi. Oleh karenanya, mari kita saksikan video ini. Bermimpilah. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas perlunya bermimpi. Bermimpilah teman-teman, karena mimpi itu sebagai semangat, sebagai pendorong, sebagai bahan bakar. Karena kalau kita bermimpi, kita akan mencoba untuk mewujudkannya dengan cara kita, dengan usaha kita. Dan mimpi itu sebagai bahan bakar, sebagai pendorong, sebagai harapan kita bahwasanya kita menginginkan sesuatu tentang mimpi kita tersebut. Mimpi adalah suatu cita-cita, suatu harapan, suatu keinginan bagaimana nanti kita ke depannya. Dengan mimpilah kita bisa terwujud. Keinginan kita bisa terwujud dengan cita-cita, karena kalau kita tidak memimpikan, kita akan sulit untuk mencapainya ataupun mencapainya dalam waktu yang lama. Sehingga bermimpilah teman-teman. Seperti sebuah cerita di masa generasi milenial, pada waktu kecil belajar berjalan. Anak kecil ini belajar berjalan, tentunya dia ingin berjalan dan dia dituntun oleh ibunya. Kemudian dia berpegang pada dinding sampai dia akhirnya bisa berjalan. Kemudian dia tercapai keinginan itu. Dia bermimpi terlebih dahulu. Kemudian ketika besar, ketika SMP, apa yang perlu dibanggakan dari SMP? Untuk meraih apa? Ketika bersekolah di sekolah menengah pertama, menjadi peringkat pertama. Kemudian bermimpi untuk menjadi peringkat pertama. Dengan bermimpi akhirnya akan ada usaha, akan ada belajar yang matang, sehingga apa? Akhirnya jangankan peringkat ketiga, peringkat pertama pun akhirnya bisa terwujud. Itulah dengan bermimpi. Kemudian setelah itu SMA, setelah itu lulus SMA, ingin bekerja ataupun bagaimana, ingin kuliah, dengan bermimpi akhirnya bisa bekerja di tempat yang sesuai dan juga bisa berkuliah. Dengan bermimpi akhirnya bisa mewujudkan sesuai dengan mimpi kita. Mimpi teman-teman semuanya. Karena mimpi adalah sebagai bahan bakar, sebagai penyemangat. Mungkin susah untuk terwujud ketika teman-teman berkeyakinan, waduh bagaimana ketika mau kuliah ternyata tidak memiliki biaya ataupun kurang memahami bagaimana caranya kuliah ataupun lingkungan teman-teman. Tetapi ketika bermimpi, nanti akan ada jalan, akan ada yang memberitahukan teman-teman, akan ada yang akan menunjukkan, dan teman-teman terus berusaha untuk mencapai mimpi itu. Ketika teman-teman bekerja, mimpikan pekerjaan apa yang teman-teman inginkan sehingga akan terwujud. Kemudian teman-teman ingin melanjutkan kuliah, mimpikan teman-teman untuk bisa melanjutkan kuliah tersebut. Setelah lulus, teman-teman mau bekerja di mana, mimpikan sehingga itu akan terwujud. Ataupun bila tidak terwujud, minimal mendekati, dan itu pun sudah menjadi yang terbaik ketika teman-teman menjadi seperti itu, karena kemampuan dan latar belakang teman-teman, usaha teman-teman, sehingga mimpinya terwujud seperti itu. Ada yang bilang juga orang, bagaimana tidak usah bermimpi karena apa adanya. Tetapi ketika apa adanya, nantinya akan jadi kurang semangat dan akan timbulnya permasalahan. Mungkin seperti itu teman-teman. Karena ketika tidak bermimpi, akhirnya apa adanya,
Lalu yang terjadi apa? Sekarang semakin susah. Yang terjadi adalah mengeluh karena tidak ada tujuan yang mau dicapai, tidak ada motivasi, sehingga sudah apa adanya seperti ini, tapi nantinya ketika tidak bermimpi akan terus menurun karena apa adanya terus menurun, dan akan terjadi kemerosotan terus sampai merosot sehingga akan jatuh, dan apalagi untuk mimpinya tidak tercapai. Ketika biasa saja ya tidak masalah, tetapi karena tidak ada motivasi akan terus menurun, akan terus lambat. Seperti itu teman-teman, sehingga perlunya sekali untuk bermimpi, karena dengan bermimpi kita akan berusaha, dan dari pengalaman-pengalaman yang ada dengan bermimpi kita akan bisa mewujudkannya. Kita ketika ada punya cita-cita, kita punya bahan bakarnya. Lalu ketika kita nggak punya pekerjaan kita biasa, itu pun masih bisa bermimpi. Bermimpi apa? Misalkan membeli rumah ataupun membeli lainnya, ataupun punya penghasilan yang tetap, kita masih bisa bermimpi. Ketika kita sudah tua juga masih bisa bermimpi, karena untuk sukses tidak mesti harus tua dan harus muda. Semua ada tahapannya masing-masing. Ada juga sukses di usia muda, mungkin dari mudanya sudah bekerja keras sehingga dia bisa mencapai di waktu muda. Ada juga yang sudah tua bisa mencapai mimpi tersebut. Banyak contohnya, seperti Kolonel Sander dengan KFC-nya dan tokoh-tokoh lainnya yang ketika masa tuanya dia baru bisa berhasil. Dan semua ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi dengan bermimpilah sehingga bisa tercapai, walaupun tentunya dalam prosesnya mengalami pasang surut, naik turun. Seperti di Kolonel Sander aja, ketika menciptakan sebuah makanan tidak langsung mesti diterima oleh konsumennya, dan perjuangannya begitu keras, begitu semangat, sehingga mimpi itu bisa terwujud dan tercapai. Ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh. Mungkin dengan bermimpi ataupun kebanyakannya dengan bermimpi itu lebih mudah untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan bermimpi kita memiliki semangat, memiliki usaha, memiliki keinginan, sehingga menurut saya motivasi untuk bermimpi sangat bagus. Apa yang teman-teman mimpikan, apa yang teman-teman citakan, ada banyak cara untuk mewujudkannya. Seperti mimpi teman-teman apa, dengan berusaha, dengan mengusahakan, seperti bermimpi untuk membeli rumah, fotokan dulu, ataupun dengan cara-cara lainnya. Bayangkan dulu, karena dengan itu perlahan, terus-menerus, dengan usaha teman-teman akan bisa terwujud. Kalaupun tidak terwujud, minimal mimpi itu mendekati. Karena itu berarti ketika kita hasilnya seperti itu, itulah yang terbaik. Karena Tuhan memberikan itu karena kemampuan teman-teman. Bisa aja mimpinya bisa lebih dari yang teman-teman citakan. Ketika mimpi teman-teman misalkan mimpinya A tapi yang terwujud B, berarti itulah yang terbaik. Bisa jadi B itu lebih bagus daripada A mimpi teman-teman. Itu dari saya, semoga ini bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya dan bermanfaat bagi teman-teman, karena tujuan saya adalah share dan berbagi dari pengalaman orang dan juga dari saya membaca. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.